Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revina Putri Salsabila. Saya dari kelas E dari Fakultas Kehutanan Universitas Tanjung Pura. Di sini saya akan menjelaskan tentang data yang dimasukkan ke dalam SPSS. Datanya apa itu? Datanya itu yaitu rak atau rancangan acak kelompok. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang menjelaskan tentang Excel dari rak tersebut. Oke, di sini saya dari kelompok 7. Saya di sini jadi presenter dan kelompok saya ini. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita jelaskan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang rancangan acak kelompok ke SPSS ya. Di sini pertama-tama kan kita dari Excel dulu kita buat data ini, data dari semua ini. Terus setelah itu sebenarnya saya memindahkan atau mengganti koma ini jadi titik karena kenapa? SPSS ini itu dia sifatnya kalau koma itu tidak ada, jadi koma itu jadi pakai titik. Nah, kita lanjut ya ke SPSS. Nah, kita masuk dulu nih. Pertama-tama kita masuk ke variabel view. Di sini di name kita tulis per atau perlakuan, kel atau kelompok, dan JT atau jenis padi. Di sini ada labelnya perlakuan, kelompok, dan jenis padi. Setelah itu kita masukkan nih values-nya. Value 1 yaitu labelnya tuh A karena perlakuan tuh ada 4 yaitu A, B, C, dan D. Setelah kita masukkan ke sini, kita oke. Setelah itu, kita masuk ke dalam kelompoknya, values kelompok. Di sini, di data sebelumnya atau data Excel, kelompoknya itu ada 5. Jadi, di sini valuesnya 1, labelnya kelompok 1. Dan begitu seterusnya, seperti itu. Sampai jadi seperti ini. Setelah itu, kita oke kan? Nah, setelah itu kita masuk ke dalam desimal ini. Kan kita di sini di Excel-nya ini ada beberapa dan rata-rata di sini nilainya itu 1,5 atau 1 angka di belakang koma. Jadi kita memakainya di sini desimalnya hanya 1. Setelah itu kita juga type-nya diganti dengan koma karena di sini kita banyak menggunakan koma. Nah, setelah itu kita baru masuk ke data view. Di sini juga saya sudah menyantumkan data view-nya. Data-datanya saya sudah masukkan ke dalam sini agar lebih cepat. Cara memasukkan perlakuan ini kita lakukan perlakuan ada 4 A, B, C, dan D, tapi kita mengulang sebanyak 5 kali karena kelompok kita atau ulangan kita itu ada 5. Jadi di sini A-nya ada 5, B-nya ada 5, C-nya ada 5, dan D-nya juga ada 5. Di sini kita masuk ke dalam kelompok. Kelompok ini kita masukin kelompok 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 sampai seterusnya sampai ke sini. Setelah itu kita masuk ke jenis padi ya. Di sini jenis padi. Kita masukkan data yang sudah kita buat di Excel, kita masukkan ke sini. Kita copy paste ya. Setelah sudah seperti ini semua, kita masuk ke analyze. Kita masuk juga ke general linear model. Setelah itu kita ke Univertry. Setelah itu akan muncul seperti ini. Nah,
kita masukkan perlakuan itu, masukkan ke dalam fixed factor. Kelompok juga sama, kita masukkan ke dalam fixed factor. Nah, jenis tadi ini kita masukkan ke dalam dependent variable. Setelah itu kita masuk ke model. Di sini banyak pilihannya, kita pilih yang di tengah atau build terms. Di sini kita interaction. Kita masukin satu persatu. Setelah sudah seperti ini, continue. Setelah itu kita masuk ke dalam post hoc. Nah, kita masukkan perlakuan ini ke post hoc test. Hanya perlakuan saja. Setelah itu kita mau uji apa nih? Nah, di sini saya mau ujinya Duncan atau Duncan gitu ya. Setelah itu continue. Setelah itu oke. Nah, di sini nih ada sudah muncul si datanya. Coba kita cocokologi dengan nilai yang ada di Excel. Kita cocokologi ya. Ini kita belah dua aja biar cepat, biar lebih memudahkan kita. Nah, di sini sudah ada Excel dan SPSS-nya. Kita pertama-tama lihat dulu nih, F hitungnya apakah sama atau enggak. Perlakuan yang ada di SPSS itu di atas. Nah, kita lihat nih, di F hitungnya ada perlakuan sama kelompok. Di sini juga F hitungnya sama ya, seperti yang ada di SPSS. Yang perlakuan 36,44, di sini juga F hitung di perlakuan Excel juga 36,44. Setelah itu kita masuk ke dalam kelompok juga sama, F hitungnya 1,51, di sini juga 1,512. Di sini derajat bebasnya sama, perlakuan 3, kelompok 4. Setelah itu jumlah kuadrat juga sama di sini. Yang perlakuan 3,49, kalau yang kelompok itu 0,13. Di sini nilainya sama. Setelah itu kita lihat di sini, di yang kita uji ini. Setelah kita lihat di sini tuh ada perlakuannya dari A, B, C, D, dan di sini N2 ulangan. Setelah itu di sini ada subset. Nah, kesimpulannya yaitu perlakuan B itu berbeda sangat nyata ke perlakuan A. Karena kenapa? Di sini sudah menunjukkan, jika ini grafik, sini sudah menunjukkan yang sangat jauh ya, karena di sini juga sudah beda tabel juga. Setelah itu juga perlakuan C itu beda sangat nyata kepada perlakuan D di sini. Kalau perlakuan A dan perlakuan C ini tidak berbeda nyata karena mereka masih satu kolom. Begitu. Sekian dari saya, terima kasih.